Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS, bidang pengawas mutu hasil pertanian atau PMHP bagian ke-13. Nomor 1. Dalam era perdagangan bebas, maka pembangunan bidang mutu hasil pertanian harus berorientasi pada titik-titik. A. Standar operasional prosedur atau SOP. B. Pengawasan mutu hasil pertanian. C. Mutu hasil pertanian. D. Pembinaan mutu hasil pertanian. Atau E. Efisiensi dan peningkatan produktivitas hasil pertanian. Pembahasannya, dalam era perdagangan bebas, maka pembangunan bidang mutu hasil pertanian harus berorientasi pada efisiensi dan peningkatan produktivitas hasil pertanian. Salah satu upaya yang mungkin harus diprioritaskan adalah dilakukannya standar operasional prosedur atau SOP hasil pertanian yang dituangkan dalam suatu program jaminan mutu berdasarkan konsep HACCP. Jadi jawabannya adalah E. Efisiensi dan peningkatan produktivitas hasil pertanian. Nomor 2. Ruang penyimpanan hasil pertanian umumnya tidak mampu untuk mendinginkan hasil pertanian secara cepat, sehingga perlu dilakukan pra-pendinginan. Tujuan pra-pendinginan adalah untuk titik-titik. A. Mengurangi penyusutan. B. Menghilangkan dengan cepat panas dari lapang. C. Memperpanjang umur simpan hasil pertanian. D. Menghambat kehilangan air pada hasil pertanian. Atau E. Meningkatkan aktivitas metabolisme. Pembahasannya, penyimpanan dilakukan untuk mempertahankan daya simpan komoditi dan melindungi produk dari kerusakan, serta terkait erat dengan kebijakan distribusi dan pemasaran, seperti pengeringan, pengolahan, pengangkutan, dan penjualan. Ruang penyimpanan hasil pertanian umumnya tidak mampu untuk mendinginkan hasil pertanian secara cepat, sehingga perlu dilakukan pra-pendinginan. Tujuan pra-pendinginan adalah untuk menghilangkan dengan cepat panas dari lapang sebelum penyimpanan atau pengangkutan, terutama penting bagi hasil pertanian yang mudah rusak. Jadi jawabannya adalah B. Menghilangkan dengan cepat panas dari lapang. Nomor 3. Pada umumnya, untuk perendaman hasil pertanian digunakan air dengan campuran bahan kimia. Salah satu bahan kimia yang sering digunakan adalah kapur sirih yang berfungsi untuk titik-titik. A. Mengurangi rasa pahit. B. Menaikkan kadar air. C. Memperbaiki sifat-sifat komoditas sayuran dan buah-buahan. D. Mengeraskan jaringan sayuran dan buah-buahan sebelum dilakukan proses pengolahan. Atau E. Mempertahankan warna komoditas saat pengolahan agar tidak terjadi pencoklatan. Pembahasannya, pada umumnya untuk perendaman hasil pertanian digunakan air dengan campuran bahan kimia. Bahan kimia yang sering digunakan adalah natrium metabisulfit dan kapur sirih. Kapur sirih berfungsi untuk mengeraskan jaringan sayuran dan buah-buahan sebelum dilakukan proses pengolahan. Sedangkan natrium metabisulfit berfungsi untuk mempertahankan warna komoditas saat pengolahan agar tidak terjadi pencoklatan. Jadi jawabannya adalah D. Mengeraskan jaringan sayuran dan buah-buahan sebelum dilakukan proses pengolahan. Nomor 4. Pada tahap penyimpanan, dengan menyiram air pada gabah untuk menambah berat bisa menumbuhkan jamur yang menyebabkan titik-titik. A. Ochratoxin. B. Xanthotoksin. C. Aflatoksin. D. Citrinin. Atau E. Ergot alkaloid. Pembahasannya,
Pada tahap penyimpanan, dengan menyiram air pada gabah untuk menambah berat bisa menumbuhkan jamur. Cara itu membuat kelembaban dan kadar air gabah tinggi. Kondisi ini merupakan titik rawan kemunculan aflatoksin. Kapang penghasil aflatoksin tumbuh pesat dalam keadaan lembab, tapi bisa bertahan pada pemanasan suhu tinggi. Karena itu, penyimpanan padi atau beras mensyaratkan harus benar-benar kering dengan kadar air maksimal 14%. Jadi jawabannya adalah C, aflatoksin. Nomor 5. Penyimpanan pisang yang masih hijau dalam kantong plastik polietilen dapat memperlambat pematangan pada suhu 20 derajat Celcius selama titik-titik. A. 3 hari, B. 6 hari, C. 9 hari, D. 12 hari, atau E. 14 hari. Pembahasannya, kehilangan air dapat dikurangi dengan jalan memberi pembungkus pada bahan yang akan didinginkan. Salah satu jenis pembungkus yang cukup baik digunakan adalah pembungkus dari bahan plastik. Berdasarkan penelitian Scott dan Robert pada tahun 1987, penyimpanan pisang yang masih hijau dalam kantong plastik polietilen dapat memperlambat pematangan pada suhu 20 derajat Celcius selama 6 hari. Jadi jawabannya adalah B, 6 hari. Nomor 6. Komoditi hasil pertanian dengan laju respirasi tinggi menunjukkan kecenderungan titik-titik. A. Lebih cepat rusak. B. Tidak mudah rusak. C. Memperlambat kerusakan. D. Lebih cepat matang. Atau E. Memperlambat pematangan. Pembahasannya, komoditi hasil pertanian dengan laju respirasi tinggi menunjukkan kecenderungan lebih cepat rusak. Pengurangan laju respirasi sampai batas minimal pemenuhan kebutuhan energi sel tanpa menimbulkan fermentasi akan dapat memperpanjang umur ekonomis produk nabati. Manipulasi faktor ini dapat dilakukan dengan teknik pelapisan atau coating, memodifikasi atmosfer ruang penyimpanan, atau penyimpanan suhu rendah. Jadi jawabannya adalah A, lebih cepat rusak. Nomor 7. Penggunaan KMNO4 pada pengawetan buah segar dianggap mempunyai potensi yang paling besar karena bersifat titik-titik. A. Emulsi, B. Katalis, C. Menguap, D. Tidak menguap, atau E. Koagulasi. Pembahasannya, penggunaan KMNO4 pada pengawetan buah segar dianggap mempunyai potensi yang paling besar karena bersifat tidak menguap, sehingga dapat disimpan berdekatan dengan buah tanpa menimbulkan kerusakan buah. Jadi jawabannya adalah D, tidak menguap. Nomor 8. Salah satu pengaruh penyimpanan buah atau sayur segar dalam atmosfer dengan komposisi CO2 tinggi dan O2 rendah adalah dapat menyebabkan respirasi terhambat. Hal ini mengakibatkan titik-titik. A. Perubahan warna daging buah. B. Kerusakan jaringan. C. Penimbunan asam organik. D. Perubahan cita rasa. Atau E. Pematangan dapat dihambat. Pembahasannya, salah satu pengaruh penyimpanan buah atau sayur segar dalam atmosfer dengan komposisi CO2 tinggi dan O2 rendah adalah dapat menyebabkan respirasi terhambat. Respirasi terhambat karena ketersediaan CO2 tinggi dan O2 rendah. Hal ini mengakibatkan pematangan dapat dihambat, sehingga umur penyimpanan buah dan sayur dapat diperpanjang. Jadi jawabannya adalah E, pematangan dapat dihambat. Nomor 9.
Kerusakan fisiologis yang terjadi karena ekspos sinar matahari atau panas yang berlebihan pada komoditi hasil pertanian termasuk titik-titik. A. Freezing injuries. B. Heat injuries. C. Chilling injuries. D. Chilling sensitive. Atau E. Non-chilling sensitive. Pembahasannya, ekspos komoditi hasil pertanian pada suhu yang tidak sesuai akan menyebabkan kerusakan fisiologis yang bisa berupa: pertama, freezing injuries karena produk disimpan di bawah suhu bekunya. Yang kedua, heat injuries terjadi karena ekspos sinar matahari atau panas yang berlebihan. Jadi jawabannya adalah B, heat injuries. Sedangkan yang ketiga, chilling injuries pada produk tropis yang disimpan di atas suhu beku dan di antara 5-15 derajat Celcius tergantung sensitivitas komoditi. Oke, lanjut nomor 10, nomor terakhir. Bentuk kerusakan pada komoditi jeruk bila disimpan di bawah suhu kritis 50 derajat Fahrenheit adalah titik-titik. A. Busuk. B. Gagal matang. C. Lepuh dan benyek. D. Kematangan tidak merata. Atau E. Cita rasa menyimpang. Oke teman-teman, seperti biasa, nomor 10 ini kita jadikan PR aja ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar, biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah ku kasih jawabannya di deskripsi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.